Kenapa setelah kamu berjuang keras untuk hubungan ini, dia malah bersikap seperti menusukmu dari belakang? Apakah semua ini hanya manipulasi? Atau bentuk dorongan supaya kamu bangkit jadi versi terbaik dirimu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia melakukan ini kepadamu untuk membuatmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Ten of Swords muncul sebagai pertanda yang sangat jelas bahwa saat ini kamu tengah mengalami rasa sakit yang mendalam dan menyakitkan secara emosional. Seolah-olah seluruh hati dan perasaanmu telah diserang dan dilukai dari belakang dengan cara yang paling menyakitkan, sehingga membuatmu merasa sangat terluka dan seakan-akan seluruh dunia seolah-olah runtuh dan hancur di hadapanmu. Padahal sebenarnya kamu telah berjuang keras dan menyerahkan seluruh hati dan keberanianmu untuk membuka diri dan mempercayainya tanpa ragu sedikit pun. Karena kamu percaya bahwa cinta yang tulus dan sejati akan mampu melewati segala rintangan dan kesulitan. Namun di balik semua itu, kartu ini juga menyimpan pesan penting bahwa penderitaan dan kesedihan yang kamu alami saat ini sebenarnya adalah titik akhir dari sebuah siklus yang penuh luka dan penderitaan. Yang artinya ini adalah saat di mana kamu akan mengalami fase terakhir dari rasa sakit itu, sebelum akhirnya bangkit kembali dengan kekuatan dan semangat yang lebih besar, dan tekad yang lebih teguh untuk menjalani hidup yang baru dan penuh harapan. Sehingga meskipun saat ini kamu merasa jatuh, lemah, dan penuh kekecewaan, percayalah bahwa ini adalah proses alami dari sebuah perjalanan kehidupan, dan bahwa semua luka dan duka ini akan menjadi pelajaran berharga yang akan memperkuat dan membentuk karakter serta kepribadianmu di masa depan. Dan yang lebih penting lagi, ini adalah momen di mana kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Mengapa dia memilih untuk menyakitimu seperti ini? Padahal kamu selama ini telah berusaha memberikan yang terbaik dan menunjukkan betapa tulus dan seriusnya kamu dalam mencintai dan memperjuangkan hubungan ini. Lalu apa sebenarnya yang dia cari dari semua ini? Apakah dia juga sedang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan yang penuh ketidakpastian dan konflik ini? Atau mungkin dia sendiri sedang berada dalam kebingungan dan ketidakjelasan yang membuatnya sulit untuk menentukan pilihan yang benar dan tepat? Melihat ke arah kartu Two of Pentacles, menunjukkan bahwa dia saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat penuh dilema dan ketidakpastian yang sangat besar, seolah-olah dia tengah menyeimbangkan dua sisi kehidupannya yang saling bertentangan dan sulit disatukan. Bisa saja antara kamu dan orang lain yang sedang mengisi ruang hatinya, atau antara cinta dan ketakutannya sendiri yang saling berlawanan, bahkan antara logika dan perasaan yang bersaing dalam jiwanya. Dan yang menyakitkan adalah kamu dijadikan sebagai pilihan di antara keduanya, bukan sebagai prioritas utama yang dia pilih secara tegas dan jelas. Dan yang membuatnya semakin menyakitkan adalah bahwa dia tahu bahwa kamu menyadari kondisi dan perasaan yang sedang dia alami. Karena kamu peka dan mampu membaca situasi dengan baik, sehingga dia tahu bahwa kamu paham akan posisi dan perasaannya yang rumit ini. Tetapi entah mengapa dia tetap berusaha menjaga jarak dan menunda pengambilan keputusan penting, seolah-olah dia sengaja menarik ulur waktu demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin demi menguji seberapa besar kesabaran dan kepercayaanmu dalam menunggu dan mempercayai proses ini, sehingga dia bisa merasa memiliki kendali atas situasi dan perasaannya sendiri. Dan hal ini tentu saja membuatmu merasa semakin bingung dan frustrasi, karena kamu merasa bahwa semua usaha dan pengorbanan yang selama ini kamu lakukan seolah-olah tidak dihargai dan tidak diakui. Dan kamu mulai mempertanyakan apa sebenarnya niat dan tujuan dia dalam hubungan ini. Lalu kita beralih ke kartu Seven of Pentacles, yang menunjukkan bahwa kamu telah berinvestasi sangat besar dalam hubungan ini. Mulai dari waktu yang kamu luangkan dengan penuh kasih sayang, perhatian yang kamu berikan tanpa henti,
harapan-harapan besar yang kamu bangun dan pelihara di dalam hati. Bahkan kamu rela menunda dan mengorbankan banyak hal dalam hidupmu sendiri demi menjaga dan memperkuat hubungan ini agar bisa berkembang dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan saat ini mungkin kamu merasa frustrasi dan kecewa karena apa yang kamu dapatkan hanyalah penantian yang tak berujung, kebingungan yang semakin dalam, dan ketidakpastian akan arah dan masa depan hubungan ini. Dan yang menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa dia tahu bahwa kamu adalah orang yang sabar dan penuh pengertian, sehingga dia berani menarik ulur dan menguji batas kesabaranmu. Mungkin demi melihat seberapa besar keikhlasan dan ketulusanmu dalam menunggu dan mempercayainya, sekaligus menilai seberapa dalam komitmen dan cintamu terhadap hubungan ini. Padahal kamu sudah mengorbankan banyak hal dan berjuang keras agar hubungan ini bisa tetap bertahan dan berkembang. Di saat yang sama, dia juga melihat kamu sebagai sosok yang luar biasa kuat dan memikat, sebagaimana digambarkan oleh Nine of Pentacles, yang menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang anggun, mandiri, dan memiliki daya tarik alami yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan dia tahu bahwa kamu mampu berdiri sendiri dan menjalani hidupmu tanpa harus bergantung sepenuhnya padanya. Bahkan mungkin dia merasa terintimidasi oleh kekuatan dan keberanianmu ini, sehingga dia merasa tertantang untuk menguji seberapa jauh kamu mampu bertahan dalam hubungan ini, karena dia tidak ingin kehilanganmu secara permanen. Tetapi di sisi lain, dia juga belum benar-benar siap untuk berkomitmen sepenuhnya dan meninggalkan kebebasannya, sehingga dia bermain-main dengan perasaanmu dan menunda pengambilan keputusan besar yang akan menentukan arah hubungan ini ke masa depan. Kartu Knight of Swords dan Eight of Wands menunjukkan bahwa dalam proses ini, dia sering mengambil tindakan impulsif dan membuat keputusan secara gegabah tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjangnya, termasuk mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, menyudutkanmu secara halus atau kasar, bahkan menghilang tanpa penjelasan yang memuaskan, sehingga kamu merasa seolah-olah dunia sedang runtuh dan kamu sendiri merasa tidak berdaya saat menghadapi sikap dan perilaku impulsifnya. Namun di balik semua itu, ada kemungkinan besar akan muncul komunikasi mendadak dari dia yang bisa mengubah segalanya secara drastis. Apakah dia akan kembali dan mengungkapkan kebenarannya dengan jujur dan penuh kejujuran? Atau mungkin muncul seseorang lain yang bisa membuka mata dan hati kamu tentang arti sebenarnya dari cinta yang tulus dan sejati, sehingga kamu bisa mendapatkan kejelasan dan kedamaian dalam hati dan pikiranmu, serta mampu menentukan langkah terbaik untuk masa depanmu. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian ini, hadir Ace of Cups sebagai pertanda bahwa sesungguhnya ada cinta yang lebih murni dan tulus yang sedang menunggu untuk ditemukan di luar sana. Dan ini bisa berasal dari dia sendiri. Jika dia benar-benar menyadari kesalahan dan kekeliruannya serta berani memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini dengan sepenuh hati, atau bahkan dari sosok baru yang akan hadir di saat kamu sudah mampu menyembuhkan luka dan rasa sakit lama ini secara penuh, sehingga hati kamu kembali terbuka untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang lebih sehat dan penuh kepercayaan, tanpa rasa takut akan pengkhianatan dan luka yang pernah menyakitimu sebelumnya. Dan akhirnya, kartu Ten of Pentacles menggambarkan tujuan utama dari semua perjalanan dan perjuangan ini, yaitu mencapai kestabilan dan kebahagiaan yang hakiki, membangun sebuah rumah yang penuh kehangatan dan kedamaian, keutuhan keluarga yang kokoh dan harmonis, serta rasa aman dan nyaman yang selama ini kamu cari dan idamkan, karena kamu tidak sedang mencari cinta yang sekadar datang dan pergi, melainkan sebuah tempat di mana kamu merasa diterima, dihargai, dan bisa pulang kapan saja tanpa takut kehilangan dan tanpa rasa cemas akan ketidakpastian. Dan untukmu, cinta sejati adalah tentang membangun fondasi yang kokoh dan saling melengkapi, agar hubungan ini bisa terus bertahan dan berkembang dalam keutuhan dan kebahagiaan yang abadi, sehingga kamu bisa merasa aman, bahagia, dan penuh makna dalam keutuhan dan kebersamaan yang saling melengkapi.
Dan semua perjalanan ini adalah proses pembelajaran yang akan membawamu ke arah cinta yang lebih tulus dan sejati, yang akan menguatkan dan memperkaya hidupmu secara keseluruhan. Apa yang sebenarnya dia rasakan saat menjauh darimu adalah sebuah pergolakan batin yang sangat kompleks, penuh dengan perasaan yang saling bertentangan dan pikiran yang berputar tanpa henti. Di mana di satu sisi dia merasa harus menghindar dan menarik jarak karena ada luka lama yang belum sembuh. Sementara di sisi lain, hati dan rasonya masih sangat terikat dan tidak mampu melepaskan perasaan cinta serta keinginan untuk tetap dekat dan bersama. Sehingga dalam keadaan seperti ini, dia berada di sebuah kondisi yang sangat sulit dan penuh ketidakpastian, yang digambarkan dengan sangat jelas oleh kartu Ten of Swords, yang muncul sebagai simbol dari rasa sakit yang mendalam, luka yang dalam, dan perasaan terluka yang tak terlihat oleh mata kasat mata, tetapi sangat terasa di dalam hati dan jiwanya. Dia tidak menjauh karena kamu melakukan kesalahan, tidak pula karena kamu tidak cukup baik atau karena ada sesuatu yang salah dari dirimu, melainkan karena ada luka lama yang belum dia sembuhkan. Luka yang berasal dari pengalaman-pengalaman pahit di masa lalu yang terus menghantuinya, seperti kegagalan cinta sebelumnya yang membuatnya merasa terlalu rapuh, rasa ditolak yang mendalam yang membuatnya merasa tidak layak, atau bahkan rasa bersalah yang dia pendam dan takut akan menghancurkan dirinya sendiri jika harus membuka kembali bagian yang paling gelap dari masa lalunya itu. Dan saat dia merasa hubungan ini mulai menjadi sesuatu yang sangat serius dan penuh komitmen, ketakutannya akan kehilangan dan rasa takut tenggelam dalam rasa sakit, yang sama seperti yang pernah dialaminya dulu, membuatnya merasa harus melindungi dirinya sekuat mungkin, sehingga dia memilih untuk menjauh sebagai bentuk perlindungan diri yang sangat manusiawi dan wajar. Karena dia merasa bahwa dengan menjauh, dia bisa menjaga jarak dari rasa sakit yang berpotensi menghancurkan dirinya kembali. Dan ini adalah sebuah mekanisme pertahanan yang dia lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Sebuah tameng agar dia tidak terlalu dalam terbenam dan terperangkap dalam luka yang pernah menyakitinya di masa lalu. Meskipun di dalam hati dan pikirannya, sebenarnya dia sangat merindukan kehadiranmu, dan hati kecilnya selalu mengingatmu serta berharap suatu saat nanti dia bisa kembali dan memperbaiki semuanya. Namun, di balik tindakan menjauh itu, ternyata dia sedang berada di sebuah persimpangan batin yang sangat mendalam dan penuh konflik, yang digambarkan oleh kartu Two of Pentacles, menunjukkan bahwa dia sedang berusaha menimbang dan menilai banyak hal secara bersamaan. Bukan hanya tentang hubungan ini, tetapi juga tentang dirinya sendiri, tentang hidupnya dan tentang masa depannya. Dia berusaha menjaga keseimbangan di tengah kebingungan dan ketidakpastian yang melanda, seolah-olah dia sedang menyeimbangkan dua dunia yang saling bertentangan, yaitu satu sisi adalah perasaannya yang sangat kuat dan nyata terhadapmu, dan sisi lain adalah ketakutan dan keraguannya yang besar akan kemungkinan dia akan kehilangan lagi, mengalami luka baru, atau bahkan merasa bahwa dia tidak cukup baik dan tidak pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan penuh makna. Dalam dilema ini, kamu secara tidak langsung menjadi salah satu opsi yang muncul di benaknya. Bukan karena dia ingin mempermainkanmu atau menyakitimu, tetapi karena dia sendiri belum mampu memastikan apa yang sebenarnya dia inginkan dan butuhkan. Dan karena itu, dia masih berusaha menimbang-nimbang, mencari jalan, dan waktu yang tepat untuk membuat keputusan besar yang akan menentukan nasib hubungan ini ke arah yang lebih baik atau malah sebaliknya. Selama ini, kamu sudah banyak berjuang dan berkorban. Dan kartu Seven of Pentacles dengan jelas menegaskan bahwa kamu telah menanam banyak harapan, kesabaran, dan kasih sayang dalam hubungan ini. Bahkan kamu telah berusaha keras menjaga dan merawatnya dengan penuh dedikasi, memberi banyak energi dan waktu agar hubungan ini bisa berkembang dan menjadi sesuatu yang membanggakan dan penuh makna. Kamu tidak hanya menunggu dan berharap,
tetapi juga aktif berusaha merawat hubungan itu agar tetap hidup dan berkembang. Bahkan kamu rela mengorbankan banyak hal dalam hidupmu sendiri demi menjaga dan memperkuat hubungan ini agar bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Meskipun kenyataannya apa yang kamu dapatkan hanyalah ketidakpastian yang menimbulkan kebingungan yang semakin dalam dan penantian yang terasa tak berujung tanpa kejelasan pasti tentang masa depan hubungan ini. Dari sudut pandangnya, dia juga menyadari dan menghargai semua usaha dan pengorbananmu. Dan justru karena itu, dia merasa takut dan merasa belum mampu memberikan sesuatu yang setara dan sepadan dengan apa yang telah kamu berikan. Sehingga dia memilih untuk menjauh sebagai jalan keluar yang dia rasa paling aman dan tidak menyakitimu secara langsung. Namun, yang seringkali tidak dia akui secara terbuka adalah betapa dia sangat mengagumi dan menghormati kamu. Meskipun mungkin dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya secara langsung. Bahwa di dalam hati terdalamnya, dia melihatmu sebagai pribadi yang luar biasa kuat, mandiri, dan berkelas, sebagaimana digambarkan oleh kartu Nine of Pentacles, yang menunjukkan bahwa kamu adalah sosok yang tidak tergantung dan mampu menjalani hidupmu dengan penuh keanggunan, keberanian, dan kebebasan. Sehingga semua sifat positif ini justru membuatnya merasa kecil dan tidak berarti di hadapanmu. Dia merasa bahwa kamu terlalu baik dan terlalu sempurna untuknya, dan bahwa dia tidak pernah benar-benar percaya bahwa dia layak mendapatkan seseorang sebaik kamu. Sehingga muncul perasaan tidak percaya diri dan merasa tidak cukup baik yang kemudian menimbulkan rasa takut dan keraguan besar dalam dirinya, yang akhirnya membuatnya merasa perlu untuk menjauh dan menjauhkan diri agar tidak semakin menyakiti dirimu atau bahkan menghancurkan hubungan ini secara permanen. Dalam hatinya, dia merasa bahwa jarak adalah satu-satunya jalan yang bisa melindungi dan menyelamatkan hubungan ini dari kehancuran total. Meskipun di sisi lain, dia sangat ingin kembali dan memperbaiki semuanya. Kartu Knight of Swords dan Eight of Wands menunjukkan bahwa di balik keputusannya untuk menjauh, sebenarnya ada dorongan besar dalam dirinya untuk segera berbicara, untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini terpendam, dan untuk kembali mendekat dan menyampaikan niat baiknya agar hubungan ini bisa kembali berjalan dan berkembang. Dia merasa bahwa ada keinginan yang sangat kuat untuk datang kembali, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dia rasakan dan pikirkan, serta untuk mengungkapkan bahwa dia masih memikirkanmu dan mencintaimu, meskipun belum mampu mengatasi rasa takut dan keraguannya sepenuhnya. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya sebenarnya ada energi yang sangat besar untuk memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini, tetapi dia masih terkendala oleh ketakutan besar akan penolakan dan kemungkinan bahwa kehadirannya malah akan menambah luka dan menyakitimu lebih dalam lagi. Dan di tengah ketidakpastian ini, muncul juga kekhawatiran bahwa kehadirannya mungkin malah memperkeruh suasana atau membuat hubungan ini semakin jauh dari harapan dan keinginanmu. Namun, yang memberi harapan dan menyuburkan keyakinan bahwa semuanya masih bisa diperbaiki adalah keberadaan kartu Ace of Cups, yang menunjukkan bahwa di dalam hatinya dan di dalam hubungan ini, sebenarnya masih ada cinta yang tulus dan murni, meskipun mungkin tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan yang besar, bahwa ada harapan akan munculnya kembali cinta yang sejati, yang mampu menyembuhkan luka lama, dan membuka kembali hati untuk mencintai dan dicintai dengan penuh kepercayaan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan bahwa ini bisa berasal dari dirinya sendiri, jika dia berani menyadari kekurangannya, berani memperbaiki dan memperjuangkan semuanya dengan sepenuh hati, serta mampu melampaui rasa takut dan keraguannya yang selama ini menghambat langkahnya. Atau bahkan bisa dari sosok lain yang akan hadir di saat kamu sudah sembuh dan mampu membuka hati kembali secara tulus dan penuh kepercayaan, sehingga kamu bisa mencintai dan dicintai dengan cara yang lebih sehat dan penuh makna, tanpa beban dan tanpa luka yang menyakitimu di masa lalu. Akhirnya,
Kartu Ten of Pentacles muncul sebagai simbol dari tujuan utama dan harapan terbesar di balik semua perjalanan dan perjuangan ini, yaitu mencapai kestabilan dan kebahagiaan yang hakiki, membangun sebuah keluarga dan rumah yang penuh kehangatan, kedamaian, dan kebersamaan yang penuh makna. Di mana kamu merasa diterima, dihargai, dan mampu pulang kapan saja tanpa rasa takut, kehilangan, atau merasa sendiri. Baginya, cinta sejati adalah tentang membangun fondasi yang kokoh dan saling melengkapi, sehingga hubungan ini bisa bertahan dan berkembang dalam keutuhan dan kebahagiaan yang abadi. Dan meskipun saat ini dia masih berada dalam dilema dan ketakutan, yakinlah bahwa semua proses ini adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan emosional dan spiritualnya. Dan bahwa di ujung perjalanan itu, kamu akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang selama ini kamu cari dan idamkan. Karena setiap langkah dan setiap pengalaman yang kamu jalani akan memperkaya dan memperkuat dirimu, sehingga akhirnya kamu bisa membangun hubungan yang benar-benar mampu memberikan kebahagiaan dan keamanan yang abadi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.